Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang rekrutmen dan seleksi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani Rahama, NIM 241022012. Pembahasan ini sangat penting karena rekrutmen dan seleksi merupakan bagian awal dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jika proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan baik, maka organisasi akan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan mampu membantu pencapaian tujuan organisasi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian rekrutmen. Apa sih yang dimaksud dari rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen menjadi langkah awal dalam manajemen sumber daya manusia karena melalui proses ini organisasi berusaha mendapatkan kandidat terbaik. Adapun menurut Gary Dessler, rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menarik individu yang memiliki potensi dan kompetensi agar bersedia melamar pekerjaan. Jadi, tujuan utama rekrutmen ini bukan hanya mencari banyak pelamar, tetapi juga mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam proses rekrutmen terdapat dua sumber rekrutmen, yaitu yang pertama sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah proses perekrutmen yang dilakukan dari dalam organisasi sendiri, misalnya melalui promosi, jabatan, mutasi, atau rotasi kerja. Kelebihan dari sumber internal ini yaitu organisasi sudah mengenal kemampuan dan karakter karyawan sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan karena adanya peluang pengembangan karir. Namun, sumber internal juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan pilihan kandidat dan kemungkinan kurangnya inovasi baru dalam organisasi. Selanjutnya ada sumber eksternal. Sumber eksternal dilakukan dengan mencari kandidat dari luar organisasi melalui media sosial, platform pencari kerja, lembaga pendidikan, maupun rekomendasi. Kelebihan metode ini adalah organisasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kemampuan dan pengalaman baru. Tetapi, proses rekrutmen eksternal ini biasanya membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang lebih lama karena kandidat baru memerlukan proses adaptasi terhadap lingkungan kerja. Adapun tahapan proses rekrutmen, tahapan pertama adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Pada tahap ini, organisasi menentukan jumlah tenaga kerja yang kualifikasi yang dibutuhkan sesuai tujuan organisasi. Tahapan kedua yaitu penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan berisi tugas dan tanggung jawab pekerjaan, sedangkan spesifikasi jabatan menjelaskan kemampuan dan kualifikasi yang harus dimiliki kandidat. Tahapan ketiga yaitu menentukan sumber rekrutmen. Apakah menggunakan sumber internal atau eksternal? Tahapan keempat adalah penyebaran informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media agar dapat menarik calon pelamar yang berkualitas. Tahapan kelima yaitu penerimaan lamaran kerja dari para kandidat. Dan tahapan terakhir adalah screening atau penyaringan awal untuk memilih kandidat yang memenuhi syarat dasar sebelum masuk ke tahap seleksi. Selain itu, proses rekrutmen ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya seperti kebijakan organisasi, budaya kerja, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kondisi pasar tenaga kerja. Setelah proses rekrutmen selesai, maka dilanjutkan dengan proses seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang ada. Dalam proses ini, organisasi tidak hanya menilai kemampuan teknis kandidat, tetapi juga menilai sikap, kepribadian, motivasi, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Tujuan seleksi adalah memperoleh sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dan mampu bekerja secara efektif dalam organisasi. Terdapat beberapa teknik seleksi yang umum digunakan, yaitu yang pertama seleksi administrasi. Pada tahap ini, organisasi memeriksa dokumen pelamar seperti CV, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendukung. Yang kedua adalah tes tertulis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual, logika, dan potensi kandidat.
Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara bertujuan menggali informasi lebih mengenai pengalaman, motivasi, dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada tes kesehatan. Tes ini untuk memastikan kondisi fisik kandidat sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah asesmen center, yaitu metode seleksi modern melalui simulasi kerja, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk menilai kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim. Tahapan seleksi sendiri dimulai dari screening awal, kemudian pengujian atau testing, wawancara pemeriksaan referensi, keputusan seleksi, dan terakhir penawaran kerja atau job offer kepada kandidat yang terpilih. Dalam pelaksanaannya, seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan berdasarkan kompetensi. Hal ini penting agar organisasi dapat mengurangi kesalahan dalam memilih tenaga kerja. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen berfungsi menarik calon tenaga kerja, sedangkan seleksi bertujuan memilih kandidat terbaik sesuai kebutuhan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan berkelanjutan agar organisasi memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.